Salam sejahtera, sahabat-sahabatku dimanapun berada hari ini. Saya berdoa untuk keselamatan dan kesehatan saudara-saudaraku. Baik, kita sejenak berserah diri pada Tuhan. Kita mau saat teduh sebelum kita menyatu dengan firman Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Saudara-saudaraku, teruslah bersyukur dan memuji nama Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Dia selalu melihat, menjagai, dan memelihara hidup kita. Sekarang kita akan menyatu dengan firman-Nya, namun kita dihantar pada sebuah nyanyian pujian. Bagaimana kita selalu berbahagia di hadapan Tuhan dalam lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi terpunyaku. Aku beroleh iman teguh, semua dosa telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada cara kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Mari berbahagia hari ini, sebab Tuhan Yesus sangat baik, Bapa di surga baik, Roh Kudusnya sangat baik. Dia selalu menjagai, Dia selalu memelihara. Bahkan kita telah diselamatkan dari segala perbudakan dosa. Kita telah dilepaskan dari himpitan dan desakan dunia ini. Kita pantas bersujud sambil bersyukur di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan dan berbahagialah di dalamnya, sebab engkau sudah diselamatkan. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia kau milikku. Kau besertaku, kau tolongku, kalahkan dosa dan hasratku. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada cara kuasamu, kemurahanmu dan berkatmu. Pujilah Yesus selamanya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini Rabu 19 Juli 2023 dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 demikian dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah,
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Alai anggosom marhaporseaon tak terbain halomoan. Ai halap naman dapoton debata iko dihaporsiai. Adong debata laos ibana do sileon upah tuaka nama jalahi ibana. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya hantarkan firman Tuhan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu untuk saudara-saudaraku. Bagi saudaraku yang hari ini berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati, berkat Tuhan melimpah bagimu. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga sampaikan selamat, berbahagia, sukses, harmonis, lenggang, langgeng bersama anak, istri, dan cucu sekalian. Dan kami pastikan Bapak Ibu semakin sehat di ulang tahun perkawinan hari ini. Bagi saudaraku yang sedang bergumul, apalagi sedang berhadapan dengan sakit penyakit, kami berdoa dari sini, Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara. Jangan pernah lengah, jangan pernah putus asa. Terus ada pengharapan, yakinkan pada dirimu, Tuhan masih sayang padamu dan pasti menyembuhkan penyakitmu. Amin. Baik, saudaraku, kita kembali pada renungan hari ini. Saudara pernah menerima upah? Ya pasti ya. Upah dari mana? Dari kerja, dari kantor. Karena sudah bekerja sebulan, maka ada gaji atau upahan 1 bulan dari kantor. Upah sebagai seorang pekerja serabutan, upah sebagai sopir, upah sebagai seorang karyawan atau bekerja di satu perusahaan, dan banyak lagi. Kita menerima upah dari mana atau di tempat mana kita sedang kerja. Upah wajib kita terima, karena itu hasil keringat atau hasil kerja kita. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika kita menerima upah, acap kali kita mempergunakan upah yang kita terima sebaik-baiknya. Ada yang menghambur-hamburkannya, mempoya-poyakannya, tanpa menyadari bahwa upah itu diterima dengan kerja keras dan keringat yang bercucuran. Yang kedua lagi, saat seseorang menerima upah, banyak yang lupa mengucap terima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Apa salahnya kita kata, Tuhan, terima kasih, saya mendapatkan berkat melimpah, terpuji Engkau. Tapi banyak orang lupa tentang itu. Setiap orang yang melakukan pekerjaan, tanggung jawab, pasti kelak dapat upah. Sekarang pertanyaan, apakah upah orang Kristen yang setia mengikuti Yesus dan setia menyebarkan kerajaan Allah dan Injil surgawi? Apakah saudara masuk salah satu dalamnya yang mendapat tugas menyebarkan, mempertahankan, mempersaksikan Injil kerajaan surga? Ya harus. Dan kita harus mau ikut dalamnya. Tapi ketika engkau bekerja, melayani, atau turut menyebarkan kuasa kerajaan Tuhan, jangan terlalu engkau mempertanyakan, sedia mau paku mengutukku Tuhan Yesus. 3 juta majalokku sebulan siapku Tuhan, hanya lusia awal berita nauli. Jangan. Karena Tuhan tidak pernah punya uang dengan rupiah ribuan menjatuhkannya dari atas. Tapi ingat, berkat melimpah, karunia, kasihnya akan dicurahkan bagimu. Bukan dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lain-lain. Karena itu, jangan pernah cari upah di dunia ini saja, tapi carilah upahmu besar
di sorga. Dalam tulisan Ibrani atau Hebrew ada dikaitkan dengan para hamba-hamba Tuhan, para nabi, para pekerja Tuhan. Apakah upah mereka yang telah ditetapkan menjadi hamba-hamba Tuhan? Namun yang pertama diingatkan, iman, haporseaon. Itu yang paling utama dulu, melakukan sebuah aktivitas. Kalau upah yang dapatkan saat mencari Allah, saat menyebarkan kuasanya, nanti ada. Maka dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman dulu, baru berkenan kepada Allah dan berkenan menerima apa yang Tuhan hendak berikan. Sebab barang siapa berpaling dari Allah harus percaya Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percayalah. Tangi kosonari jalommu. Ari marsukut, ari haduan, adong do upah calonnya kena porsea, dohot na mengaduti hatana, lumubi naradi maka tidak ko memberitahon waso hasitongan harajaun ni debata dohot Yesus Kristus. Sekarang kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kita dapat panggilan untuk ikut masuk dalam komunitas persekutuan dan juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap ditempa menjadi pemberita Injil dan persaksikan kuasa kerajaan Tuhan ke dunia. Dan bawalah orang-orang akan terlala, akan terbodoh, akan ipanengel-nengel, akan mapi itu si malolonga itu debata. Arahkan mereka, bawa supaya mereka mengerti, sadar siapakah Tuhan itu sebenarnya. Kita punya tanggung jawab bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dalam surah atau kitab Ibrani, Yesus selalu memandangkan Dia anak Allah, Dia Mesias, dan Dia lebih besar dari malaikat, lebih besar dari para tokoh-tokoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, atau Joshua. Bahkan Dia adalah anak yang diutus Tuhan dari surga, lebih besar juga dari malaikat. Apa artinya itu? Artinya Yesus harus kita tinggikan, Yesus kita harus pertuankan, harus kita muliakan, harus kita sebarkan, harus kita kabarkan bahwa dalam Yesuslah ada keselamatan sempurna. Saudara siap untuk itu? Sekarang bersiaplah untuk pergi, beraktivitas, bekerja dan lain-lain. Tapi ingat satu hal yang paling utama, tetaplah bangun komunikasi, tetaplah bangun hubunganmu, keharmonisanmu dengan Tuhan. Saya percaya itu, bahwa Tuhan akan selalu bersama saudaraku dan tidak pernah meninggalkan saudara. Tapi ingat, jangan pernah keraskan hati kepada Tuhan. Sotong ditulak rohani penjuan ni Tuhatai. Sotong ditulak rohani panjuan ni Tuhatai. Sadari yon mata tubi, sadari yon mata, sadari yon mata, sadari yon paujuni, sadari yon. Jangan keraskan hatimu dengan panggilan Tuhanmu. Biarlah sumber hidupmu, jadikan Dia milikmu. Hari ini percayalah
hari ini, biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan kami bekerja dan berbuat hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Sukses. Tuhan memberkati saudaraku.